Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber-sumber energi listrik di Indonesia sangat melimpah dan potensinya belum digunakan secara optimal. Untuk itu, perlu adanya teknologi yang tepat guna, ramah lingkungan, dan dapat dijadikan teknologi masa depan. Salah satu teknologi yang bisa dilakukan dan memenuhi energi listrik serta ramah lingkungan dan juga hemat biaya adalah energy harvesting. Banyak sekali sumber energi harvesting di alam. Salah satunya adalah sinyal radio frekuensi. Sinyal radio frekuensi terutama banyak digunakan dalam teknologi komunikasi dan transmisi data. Misalnya, komunikasi GSM dan WLAN. Stasiun-stasiun transmisi tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan dapat dengan mudah ditemui di kota-kota besar dan kecil. Namun, sejauh ini nampaknya belum ada penelitian yang mempelajari potensi dan penerapan energi radio frekuensi yang berasal dari menara komunikasi seluler atau biasa disebut Base Transceiver Station atau BTS yang berlokasi di wilayah Kabupaten Ciamis. Berdasarkan kenyataan tersebut, saya Syifa Ayatul Husna dan saya Fitria Ulfa, kami siswa MAN 3 Cijantung Ciamis akan melakukan penelitian dengan judul Pemanfaatan RF Energy Harvesting sebagai sumber daya nirkabel untuk sensor IoT. Kami melakukan pengukuran frekuensi kerja menara GSM-3 dengan alat ukur LTE Discovery dan hasil pengukuran frekuensi kerja menara BTS-3 adalah 1833 MHz. Setelah itu, dilakukan pengukuran energi radiasi terbesar yang terpancar dari menara BTS-3 dengan menggunakan alat elektromagnetik radiasi GM3120 dan didapat hasil terbesar kurang lebih 12 volt per meter. Langkah kedua adalah melakukan perhitungan parameter-parameter untuk pembuatan antena dengan rumus-rumus sebagai berikut. Dan inilah hasil perhitungannya. Langkah ketiga adalah memasukkan nilai parameter yang telah didapat ke dalam simulasi CST Studio. Awal simulasi hasilnya kurang baik. Kemudian perhitungan parameter tersebut dioptimasi lagi untuk menghasilkan nilai VSWR, return loss, gain, dan impedansi yang baik. Berikut nilai dari hasil optimasinya. Langkah keempat adalah pembuatan antena sesungguhnya. Berikut alat dan bahan untuk pembuatan antena. Berikut langkah-langkah pembuatan antena. Pertama, kami menggambar antena sesuai dengan ukuran dari simulasi. Kedua, mewarnai antena dengan spidol permanen OHP, lalu memotong PCB sesuai ukuran yang telah digambar. Ketiga, proses melarutkan antena ke dalam larutan ferroklorida dengan air panas. Setelah antena dibersihkan, langkah terakhir yaitu mengukur nilai VSWR dan impedansinya menggunakan analyzer Nano VNA SA2. Langkah kelima adalah simulasi multisim untuk mendapatkan rancangan pembuatan rectifier. Berikut hasil rangkaian rectifier yang didapat. Langkah kelima adalah fabrikasi atau pembuatan rectifier. Untuk pembuatan rectifier, kami dibantu oleh pendamping yang bisa membuat cetak PCB berdasarkan rancangan rectifier yang sudah kami buat pada simulasi multisim. Inilah bentuk rangkaian rectifier. Langkah terakhir adalah pengukuran V output rektena dengan sumber RF BTS-3 dan hasilnya adalah 2,8 mV. Kemudian, sebagai bahan pembanding, kami melakukan pengukuran V output rektena pada sumber RF Wi-Fi dan hasilnya 103,5 mV. Inilah data hasil dari penelitian. Berdasarkan data tersebut, maka energi yang dipancarkan BTS dapat dipanen dan rangkaian rektenanya mampu menangkap sinyal RF dari BTS dan mengubahnya menjadi tegangan arus arah DC. Namun, tegangan yang dihasilkan rektena belum mampu menyuplai daya sensor IoT karena membutuhkan tegangan masukan minimum 1,7 volt. Kami berharap pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan berbagai perbaikan sehingga tujuan penelitian bisa tercapai. Demikianlah hasil penelitian kami yang berjudul Pemanfaatan RF Energy Harvesting sebagai sumber daya nirkabel bagi sensor IoT.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.